Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bayda adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Dzunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa, ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor onta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi. Siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kau mau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Utsman, ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami. Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut Al-Aswad, dijuluki ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah wa huwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.